waktu Piala Kapolda dulu. Oh, nah, Salatiga kan jadi apa ya, tempat lah TKP setelah Semarang kan dulu. Iya, iya. Halo, selamat datang di channelku. Kembali lagi di Vandavan dalam konten pemalu pelajaran masa lalu. Nah, kali ini aku bersama narasumber aku jauh-jauh dari Salatiga. Hawanya dingin. Dingin, Mas. Kaki Gunung Merbabu ya? Kaki Gunung Merbabu. Pas Mas, anaknya papat namanya dingin. Hawanya dingin, anak 4 ya. Nah, dengan siapa? Mas Drasta. Mas Drasta. Mas Drasta dari mana? Dari Korwil Panzer Biru Saber Salatiga. Panzer Saber Salatiga bersatu. Nah Mas, kan di dunia persportan Panzer di Semarang PSIS sendiri, Saber kan cukup nama besar kan Mas? Ya, alhamdulillah memiliki nama besar. Nah, Mas ini kan sendiri sebagai apa Mas di jabatannya di Panzer Saber Mas? Sebenarnya saya bukan pengurus Mas, cuma yang dituakan. Oh, yang dituakan gitu. Yang dituakan. Ya sedikit membantulah yang dulunya belum kompak gimana caranya. Karena kita kan untuk Saber itu kan kita terkendala di wilayahnya itu kan masing-masing ada kecamatan Getasan, ada kecamatan Tengaran. Ya, sebenarnya kan mau cerita dulu Mas, nama Saber itu kan Salatiga Bersatu dan sebenarnya iya, dan sebenarnya anggota kami yang Salatiga itu cuma beberapa gelintir orang lah, bisa dihitung paling sekitar 20-an yang domisili di Salatiga. Yang domisili Salatiga. Domisili Salatiga lebih untuk banyak lebih... itu yang basis itu di Getasan dan Tengaran. Tengaran, Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Getasan. Itu pun Kabupaten Semarang yang kidul kali, Tuntang ke sana itu Saber itu Mas. Itu ceritanya Mas. Nah, untuk Mas Drasta ini Mas apa Pak ini? Mas aja. Mas aja. Biar awet nom ini. Mas ada kesibukannya apa Mas? Kesibukannya jualan buah. Jualan buah di? Ya onlinean. Online apa bisa ya? Kios bisa. Itu di depan rumah. Oh, kios di depan rumah ya. Sama untuk kesibukan jualan buah. Bukan dari jual buah. Ya, jualan buah. Nah Mas Drasta ini sendiri sejak kapan sih fanatik sama sport PSIS sendiri? Kalau fanatik itu mulai PSIS juara 99. Oh iya. Itu mulai fanatik. Tapi kalau tahu PSIS itu dari kecil. Waktu jayanya ya, PSIS itu ya? Ya, zaman Tokyo itu. Itu masih Messi. Ikut bapak itu nontonnya. Digendong sana sini, gendong sana sini. Oh, sini. dari turun-temurun ya, turun-temurun fanatik PSIS. Tapi sebenarnya saya aktif di supporter di Saber ya Mas, khususnya ya. Itu baru Mas. Baru. Saya masuk Saber itu baru musim Liga 2 2017. Itu pun sudah akhir, kita masuk 8 besar itu. Kita masuk 8 besar, kita AW Bandung itu saya mulai aktif di situ. Liga 1 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah saya aktif di kepengurusan Saber. Jadi untuk lebih aktifnya di 2018 ya Mas? Ya, lebih aktifnya di 2018. Lebih aktif 2018, cuman untuk pembentukan udah dari... Ya sebenarnya saya orang baru, cuma silsilah sejarah alhamdulillah saya udah kan adik saya itu kan udah dulu udah mulai terbitnya Saber itu udah ikut saya. Berarti ya, bisa secara banyak sedikit banyaknya kan tahu sejarahnya. Kita terbentuk dari beberapa orang pecinta PSIS kan Mas, dan biar enak terorganisasi dulu teman-teman itu bentuk Panzer Saber itu pada tahun 2010 di lapangan Pancasila 28 Oktober Salatiga. Itu ada pentol-pentolannya seperti Mas Parit CS, itu ada Mas Wiwi yang almarhum juga sudah tiada, ada Mas Poteng itu sekarang udah meninggal, itu yang apa ya, pentol-pentolannya Saber dulu. Ada Mas Opit dari Siluman juga. Kita kan di Salatiga ada 2 korwil yang alhamdulillah agak lumayan besar sih. Satu korwil Saber, satu korwil Siluman. Ya untuk
lika-liku dua korwil itu ya yang saya tahu baiknya saja lah mas. Yang kemarin-kemarin dari Saber kok terus ada siluman itu mungkin ya ada. Ya mungkin biar terorganisasinya lebih enak mungkin seperti itu. Oh jadi kan bentuk Salatiga kan besar kan mas? Iya. Besar jadi bikin Kalau Salatiga tok itu kecil, tapi kan sebenarnya yang kabupaten itu yang banyak. Dari Beringin, dari Banyubilu, Getasan, Tengaran itu. Nah, kalau kita kan orang kabupaten pinggiran Salatiga, kalau keluar kota kan orangnya mana? Salatiga kan gitu. Padahal kabupaten Semarang kan. Jadi kalau dibelah jadi dua bikin mempermudah koordinasi. Ya mungkin tujuannya seperti itu. Ya tapi ya dulu ada pro kontra. Tapi yang sekarang saya tahunya baik aja, hubungan baik, saling komunikasi, ada kegiatan apa, saling komunikasi antar dua korwil ini mas. Jadi kan bisa dibilang saksi sejarah berdirinya pasar Saber ini ya. Yeah. Pasar Saber, nah pasti punya dan cerita-cerita dari awal terbentuknya pasar ini, pasar Saber. Awal terbentuknya itu bagaimana sih? Dari ya, itu awal terbentuknya itu cuma beberapa orang, itu saya juga belum paham. Yang jelas itu orang-orang samurai dulu mas. Sebelum ada Saber kan dulu. Samurai. Di Tribun Jatidiri itu kan ada Panser Samurai, Salatiga Timur Raya. Salatiga Timur Raya. Ya, itu orang-orang Suruh, sana Gunung Tumpeng, sana jauh mas. Jauh. Perbatasan Boyolali sana. Sekarang ya orang-orangnya ada yang Saber, ada yang siluman. Siluman apa sih mas? Siluman juga korwil siluman. Korwil siluman. Dengan nama ngetrennya Celeng Boys. Sekarang pimpimannya Mas Aji. Mas Aji, dulu ada Mas Sofit, yang kombinanya ada Mas Farid. Gitu. Jadi gini mas, kita nggak ada basis desa ini Saber itu nggak ada. Jadi yang di teman ini di Muncul, daerah sekitar Muncul Banyubiru itu juga ada siluman, juga ada Saber gitu. Di sini juga ada, di Getasan sini orang siluman juga ada. Jadi kita monggo mau ikut yang mana, yang jelas kita sama-sama dukung PSIS. Dukung PSIS. Yang penting satu tujuan. Ya, satu tujuan. Ada kegiatan istilahnya sosial apa happy game olahraga apa gimana, apa futsal apa sepak bola, kita saling organisasi, saling komunikasi gimana baiknya gitu. Nah mas, untuk tujuan dari visi dan misi dari pasar Saber ini sendiri ini apa mas? Tujuannya itu yang pertama pasti dukung PSIS. Pasti itu mas. Yang kedua terjalin komunikasi, terjalin hubungan seduluran kekeluargaan ya, di yang namanya udah pripun nggih, banyak konco banyak rezeki ya. Tujuannya seperti itu, seduluran. Dan wong apa sih kan nggak ngerti mas. Iya mas ya gitu, padahal kita perjalanan ke Beringin sana ke Banan kan nah konconya itu yang jelas terjalin hubungan seduluran yang baik itu, yang erat itu ya. Itu misi. Kalau visinya gimana ya mas ya, kalau setelah saya masuk visinya mengembalikan citra supporter yang di mata masyarakat itu image-nya jelek ya benar mas. Nah dengan berbagai cara ya alhamdulillah dengan kepengurusan DPP Panser Biru yang sekarang terus saya masuk itu kan masuk di Panser, terus masuk di Panser Biru, masuk di Pasar Saber, pengurusan Saber kan terus ngikuti DPP itu gimana dengan pengurusan Pak Yeng, Pak Dok itu kok masuk gitu loh mas, itu kok sosialnya tinggi gitu lah, sejalan dengan hati nurani gitu. Asik mas saya masuk di Saber itu kok asik, supporter kok sing jarine gini-gini kok ternyata di dalamnya sosialnya tinggi gitu ya, enggak membesar-besarkan enggak, itu ternyata itu faktanya gitu. Apalagi di pandemi ini beliau Pak Wareng dan Mas Dok dan Mas Tobi dan lain-lain pengurus DPP itu kok terus kegiatan kok terus gitu loh, yang benar-benar positif gitu ya. Dimana ada anggota kita dari korwil mana kok perlu bantuan yang mendesak gitu kan, terus opera-opera itu dari DPP itu opera-opera, ayo piye caranya diangkat bareng gitu mas. Jadi ya banyak lah
tetangga wis tuwa. Sedulur barang ya banyak yang gitu wis tuwa. Anaknya akeh ngurusi kok ngono, ngurusi cah cilik-cilik gini-gini kan. Enggak tahu Mas. Di dalamnya itu kita kenapa itu kan enggak tahu. Ngertine kan regudukan rono nonton bal-balan. Padahal kan enggak di dalamnya dengan aksi positif ini sendiri bisa membuka mata masyarakat mana supporter itu tidak melulu soal kerusuhan ya Mas. Betul. Kan ya merubah stigma di masyarakat supporter identik dengan kerusuhan. Betul. Nah, untuk sekarang kan untuk merubah stigma itu kita berbuat aksi positif. Ya sedikit cerita Mas, itu ya saya sudah masuk di Saber, terus ada anggota baru itu masih sekolah, lupa masih SMP atau SMA, dimarahi orang tuanya itu supporter gitu kan, artinya kan gini lah. Terus alhamdulillah selama pandemi dan sebelum pandemi itu dari DPP ada program sembako, terus dari manajemen PSIS dikembalikan ke supporter, suruh mendata orang-orang yang mungkin butuh benar-benar butuh sembako kan gitulah. Terus kita data dari masing-masing anggota benar-benar yang betul lah. Kita kan bisa mengembalikannya kan seperti itu Mas. Terus gimana Mas itu yang supporter SMP itu masih aktif itu Mas? Alhamdulillah sekarang aktif Mas. Alhamdulillah masih aktif. Jadi makin banyak persaudaraan gitu. Tapi kalau di Saber kalau memang belum benar-benar tahu kenal kalau itu masih SMP, jangan dulu masuk. Mungkin nanti kalau udah SMA gitu kan ya takutnya ke orang tuanya ya, juga betul. Nah Mas, untuk bicara soal aksi-aksi positif nih untuk Saber sendiri, hal kemanusiaan yang dibuat selama ini apa aja Mas? Yang terasa banget itu setelah pandemi ini ya Mas. Setelah pandemi ini dari ya pertama ya programnya dari BPP dulu. BPP di-share ke grup masing-masing korwil, ayo pandemi gini banyak orang sing nggak kerja, banyak anggota sponsor yang PHK apa gimana kan. Nah itu dari Mas Wareng dan Mando kan ada program gimana kita bisa bantu ada wujud donasi apa nominal apa sembako kan gitu lah. Dari Saber sendiri programnya waktu awal-awal pandemi ini kan penyemprotan disinfektan itu kan baru rame-rame ini tadi itu semprot kampung lah. Kita langsung seluruh Salatiga Mas itu Mas? Ya enggak Mas. Enggak, yang jelas kampung yang ada anggota kita. Oh, kampung yang ada. Ya. Nah, sisi positifnya itu Salatiga kalau ada supporternya Saber, nah pasti ada sisi positifnya juga itu. Itu kampung anggota pun sedikit. Kalau ada waktu mingguan mesti Sabtu atau Minggu gitu Mas. Kita keliling jadwalnya mana. Dokumentasinya juga ada. Kita keliling pakai semprotan itu, keliling kampung. Di Instagram Mas, Panser Saber. Ya, di Instagram ada. Panser_Saber 2010. Nah, link di bawah ya. Akun Saber ya. Akun Saber di bawah. Mantap Mas. Untuk kemanusiaannya ya sebatas kita bisa kenapa enggak ya, sama kita mampu kenapa enggak gitu. Nah selama ini kan Panser Saber kan berjalannya waktu kan dari tahun berapa itu Mas? 2010 ya? 2010 sampai 2021 pasti ada dong lika-likunya. Sebenarnya saya belum tahu ya, mungkin cerita-cerita teman-teman itu banyak benernya Mas. Kalau kita kan aku masuk kan baru. Ya, baru. Tapi alhamdulillah kan bisa dituakan sekarang, bisa ya istilahnya bisa ngomong lah Mas. Bisa ngomong teman-teman di sana juga saya yang paling tua. Itu liku-likunya kalau dari cerita teman-teman Saber juga teman-teman Siluman juga. Ya yang paling berat itu katanya waktu pisah itu, waktu ada korwil baru itu. Korwil baru. Ya, korwil Siluman itu ya, 2006 kalau nggak salah. Itu lika-likunya. Mungkin ada miskomunikasi lah di pengurus Saber kan gitu. Jadi langsung bisa. Ya. Tapi yang pengen saya taunya api aja Mas gitu. Sekarang udah apa udah. Udah perbaiki terus Mas yang baik. Siluman yo Saber yo Siluman karbu gitu. Tujuan kita sama. Tujuan dukung PSS sama. Cuman sebenarnya itu untuk dua korwil itu untuk mempermudah koordinasi antar anggota gitu ya Mas. Memang yang saya tahu gitu. Ya saya nggak pengen tahu olone
pengen tahu apik Ya. sampai sekarang jadi apik ya. Apik jos. Ya mungkin nanti bisa main ke teman-teman Siluman. Ayo Mas. Ya Mas, ditunggu Mas Haji. Mas Haji. Ketuanya Mas Haji. Iya. Mas, untuk kejadian yang dialami Korwil ini selama mendukung klub, entah itu kejadian positif, negatif itu Mas, gimana Mas? Kalau saya pribadi Mas, untuk Selama mendukung secara langsung jelek ya Mas ya, tawuran apa-apa, alhamdulillah belum kalau saya. belum ya? Belum. Alhamdulillah, jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Malah lebih kalau baik dari cerita-cerita teman-teman itu dulu sama sedulur sendiri sama sana kayak gitu, itu ya cuma waktu itu saya sendiri juga masih Semarang Pen, jadi ya belum tahu aslinya gimana, saya juga nggak tahu. Yang penting sekarang udah bagus, sudah ada komunikasi, udah damai, udah jadi seduluran. Alhamdulillah itu. Terus alhamdulillah ada dibarkan terus Mas. Ya ikut itu pun saya nggak ikut ya Mas, saya nggak ikut. Ya tahu lah ceritanya waktu Piala Kapolda dulu. Oh, nah, Salatiga kan jadi apa ya, tempat lah TKP setelah Semarang kan dulu. Iya. Tempatnya kan di sini lah. Dimana? Itu jadi Jalan JB itu, jalan baru JB punya itu. Gambaran ceritanya nggak Mas? Ceritanya dulu Solo, dulur-dulur Solo itu sampai di JB benturan, ya ceritanya katanya sama warga apa sama Panser Saber itu ya, kemudian sama Panser Saber dulu. Ya dulu ya ada Saber, ada Siluman dulu itu. Rame banget dulu di Salatiga itu. Yang terus di Salatiga ada Citra Buruk kan ya, kejadian itu juga kan. Kejadian itu. Kota kecil jadi ajang pertempuran. Gitu. Tapi alhamdulillah Dulu, Saber bisa menghapus semua stigma itu dengan aksi-aksi positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sedikit menarik Mas untuk membahas cerita tentang kejadian di Salatiga itu Mas. Nah, itu kan kejadian waktu Piala Kapolda. Nah, itu kan langsung kejadian di Semarang itu. Nah, pulang itu kok bisa gesekan tuh Pasar Saber ketemu di Salatiga atau emang udah ada janjian di situ? Ya, kalau saya pribadi ya Mas, jiwa supporter teman-teman waktu itu yang namanya hati seneng gitu. Di sana udah terjadi bentrokan, Pak. Aji mumpung, wah omahku Salatiga. Kan gitu. Dulu, wah ini kesempatan, mungkin ada seperti itu. Itu kan masih pemikiran dulu ya, kalau sekarang cuma membuka sedikit dulu yang jelek-jelek, tapi sekarang alhamdulillah sudah jadi dulur. Alhamdulillah. Ya, kemarin dari Pasopati juga ke Semarang, Separingan di Citarum sama Pak Bola itu ya, sama di PT Pasar. Alhamdulillah kalau sekarang udah adem ayem lah. Adem ayem, semoga sampai seterusnya. Sampai terus ya, jangan sampai ada gesekan. Ntar malah repot kalau mau tandang. Apalagi kita satu Jawa Tengah. Repot Mas kalau masih punya rival. Kalau Awen ntar dukung secara langsung repot. Ya susah. kan, yang jelas gini Mas. Kalau saya pribadi untuk pripun nggih kejadian-kejadian seperti itu nggak seneng lah, nggak seneng terus. Tapi ya nggak munafik juga Mas, yang namanya hati terus mungkin ya faktor jiwa muda, faktor umur itu tadi. Wah, demi tim kebanggaan yang jelas kan itu, nama yang dibanggakan itu mungkin gesekan sedikit aja yang biasanya yang biasa-biasa aja bisa terus meluas ke sini-sini kan, mungkin dengan tidak adanya komunikasi. Orangnya ya, kalau pesan saya monggo lah sama-sama dewasa belajar bareng-bareng. Api iki apa to kaya ngono kan gitu. Perbaiki kesalahan-kesalahan gitu. Ya, kalau mungkin ada, alhamdulillah dari Panser Biru tidak punya rivalitas sampai sekarang. Yang dulu sudah, yang sekarang tidak punya rivalitas. Monggo lah ada wadah supporter yang lain yang masih punya rivalitas, masih punya dendam. Ayolah sendiri. Kita cari kesalahan kita sendiri, ngilo gitoke gampangnya kan gitu. Perbaikilah kesalahan sendiri. Itu jangan sampai itu langsung menjadi budaya sampai ke depan-depannya gitu Mas. Ya, kita nggak munafik Mas, yang namanya hati itu, tapi yang bisa didandani lah bareng-bareng,
cari mana titik temune, duduk bersama kan gitu, antar pentolan lah mungkin Antar biasanya pentolan. gitu. Biasanya antar pentolan baru ke bawahan. Ya, Nah, alhamdulillah Panzer nggak ada rivalitas, Nggak ada. alhamdulillah. Nah mas, kan kejadian di Salatiga itu antara Semarang, supporter Semarang fan dengan Solo fan. Nah penyelesaiannya sendiri itu mas bagaimana mas? Untuk dari masa Saber sendiri, apakah masih Kalau dari Korwil Saber itu enggak mas, enggak. Kita ngikut pentolan kita tuh. ikut pusat aja? Ya ikut pusat, Oh. pusat damai ya kita bawahan ya harus Nah, ngikuti kan gitu. harus ngikut. Nah bagus itu juga, itu harus mengikuti arahan Ya. dari atasan juga, karena atasan yang bimbing kita supaya lebih baik gitu. Berarti penyelesaiannya kita langsung, apapun yang terjadi jangan langsung jadikan dendam. Betul. Kita cari bareng-bareng kesalahan kita. Kesalahan kita bareng-bareng, jangan sampai jiwa-jiwa muda bilang harga diri atau apalah, ya emang nggak mau munafik, saya dulu emang gitu mas. Cuman kan sampai berjalannya waktu kan, buat apa sih kayak gitu, malah nambah musuh. Enak saudara gitu, kalau AB malah enak, gampang. Kalau sisi positifnya itu ya. Nah mas, saran dan nasihat sendiri mas untuk supporter-supporter yang masih suka anarkis. Yang pertama mas, yang pertama kan dimanapun supporter berada, boten Panzer tok ya mas. Di wilayah manapun, Jawa Timur, Jawa Barat, yang namanya supporter itu bukan tidak mungkin kalau tidak dicap jelek, itu pasti gitu mas. Image kita, stigma kita sebagai supporter itu pasti stigmanya jelek kan gitu. Nah monggo lah bareng-bareng dengan kita bersosial, kita bisa bantu. Kita kan kemenangannya di orang banyak mas. Ya orang Ya, banyak, kan? kelompok, konvoy Nah gitu. kalau butuh apa bantuan gini-gini kan kita menang orang banyak, nggak harus banyak kan terus jadi banyak kalau orang banyak kan gitu. Nah gitu. Kita buktikannya seperti itu, kita buktikan ke masyarakat, terus kita punya korwil lah, minimal korwil seperti ini. Kita ngadain acara kecil-kecilan yang penting bisa menarik perhatian masyarakat kan gitu ya, kayak Jadi, pengajian apa-apa gitu. Merubah mindset lah. Nah kemarin di Panzer Biru tahun yang sebelum pandemi ini kan hari ulang tahunnya kan Cak Nun gitu. Iya tuh mas, Cak Nun Di- di gedung wanita. Enggak, di Wonderia. Iya, Bodria itu Ya, gedung di wanita. Wonderia. Sama. Alhamdulillah dapat pengajian, berkah, dapat pahala. Lah rencana ini Panzer Biru gitu. Panzer Gitu. Biru mau ngasih lah, tapi kan kita masih panjang. Ya, paling menunggu setelah pandemi Ya, juga mas. Setelah pandemi mungkinan selesai. semoga cepat membaik. Amin. Harapan untuk supporter ke depannya mas, dari Saber sendiri. Dari Saber sendiri harapannya ya semakin kompak, semakin loyal dukung PSIS, jangan berhenti berbuat baik, Jangan dan berhenti. Terus saya pesan buat anggota Saber dan umumnya buat anggota Panzer Biru yang kiranya kok belum aktif, sisihkanlah waktu kita buat apa namanya Kopdar, sering-sering ketemu, Komunitas, ketemu, program-program musyawarah. ya, program-program dari BPP kita dukung. Mm. Kan gitu, program-program dari Korwil masing-masing kita dukung, pasti baik. Yang namanya program itu pasti Program positif. nah pasti ada untungnya lah mas. Pastilah. Pasti Untung ada. dunia akhirat itu Nah. pasti ada. Apalagi yang kita cari dunia di Nah akhirat. enggak dunia tok mas, Heeh. dunia Akhirat. tok dioyak orang mungkin Nyambut cukup. juga. Akhirat kudu sing penting. Nah, makanya itu mas, saya kok masuk ning Panzer Biru itu kok cocok gitu loh, dalam arti cocok kok, programnya itu banyak ke sosial gitu. Alhamdulillah. Terus teman-teman terus banyak sedulur lah, itu yang saya cari. Nah, itulah sedikit cerita dari Korwil, dari orang yang dituakan di Panzer Saber. Nah, mungkin bagi penonton dapat menerima cerita tersebut dengan sisi positif dan membuang semua kesalahan yang terjadi. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Bye. Panzer Biru sak Kamu modere. dari